Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin melakukan wawancara di PLN Kabupaten Lamongan. Perkenalkan, nama saya Dwi Indah Setio Pratini dari Prodi S1 Fisika. Perkenalkan, nama saya Agif Aswari Ramadan dari Prodi S1 Teknik Komputer. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Akil dari S1 Teknik Komputer. Ingin melakukan wawancara di PLN Kabupaten Lamongan untuk mata kuliah Interprofessional Education. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Hari ini saya berada di PLN Kabupaten Lamongan ingin mewawancarai Bapak siapa? Bapak Fitra. Di sini kita akan mewawancarai bidang fisika dan teknik komputer apa saja sih yang ada di PLN Kabupaten Lamongan. Oke, Bapak Fitra. Bapak Fitra di sini mereka hendak posisi apa? Saya Dunia misi teman-teman. Oke, yang pertama, apakah PLN Lamongan ini sudah menggunakan pembangkit berbasis energi terbarukan nih Kak? Misalnya tenaga surya atau angin di wilayah operasinya. Lamongan itu masih belum ada sistem energi yang terbarukan gitu kayak sumber daya alam yang ada di Indonesia. Kita masih berpatokan pada pembangkit listrik yang menggunakan tenaga uap. Jadi itu dari Python maupun dari Tanjung Awal-Awal itu kan sumber daya sana. Soalnya kalau untuk sumber daya alam itu masih sedang diekspor oleh badan pusat yang terkait. Terus juga sebenarnya dia kayak itu kan pakai alam ya. Jadi alam itu kan nggak tentu. Air itu kayak nggak tentu selalu ada gitu. Jadi kayak nggak stabil gitu jadinya. Mungkin kedepannya PLN akan terus berinovasi lagi supaya bisa menggunakan energi yang terbarukan agar sekarang juga punya goals itu untuk mencapai 100%. Jadi tidak terlalu. Nanti kesimpulannya tadi belum ada ya Pak saat ini. Dan pertanyaan yang kedua, bagaimana PLN Lamongan mengaplikasikan prinsip elektronisme dalam menggunakan peralatan listrik trafo atau model lain? Kalau toleransi ini kan kayak dengan magnet yang dijadikan listrik kayak pengukuran belitan itu. Di sini ada beberapa yang kita lihat di sini kayak contohnya trafo lah, trafo daya. Jadi kita lihat kan listrik itu dia gunanya untuk menurunkan tekanan. Jadi jadi belitan tersebut kita alirkan listrik supaya sistem tersebut bekerja sama seperti di relay-relay yang kita gunakan. Jadi dia berupa perubahan yang kita alirkan listrik agar relay tersebut bisa bekerja dalam mengontrol sistem listriknya dia. Untuk pertanyaan selanjutnya, seberapa besar ini Pak peran konduktivitas bahan pengganti listrik, misalnya tembaga atau aluminium, dalam menentukan kualitas pengantar? Nah, kalau untuk pengantar sendiri kan di Lamongan ini menggunakan pengantar itu kabupaten. Efisiensi biaya ekonomis itu semua dipertimbangkan. Tembaga itu merupakan pengantar yang baik, cuma mahal. Makanya itu jadi ada kabupaten dari Babat ke Lamongan dari manapun itu transmisi itu pakai aluminium. Ada kan atau ideologi yang biasa itu itu sendiri. Baik seberapa jauh konduktor tersebut mengental. Jadi kalau mau dibilang tembaga itu bagus, tapi secara segi ekonomis itu tidak menguntungkan atau terlalu mahal. Itu untuk sisanya pakai aluminium. Berarti di PLN Lamongan ini pakai aluminium ya Pak? Aluminium kalau untuk kabupaten. Tapi kalau di peralatan sendiri itu pakai tembaga. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah PLN Lamongan ini menggunakan sistem pendingin berbasis fisika tertentu? Misalnya nih Pak, konveksi atau konduksi pada peralatan listrik di gardu induk. Kalau untuk sistem peralatan di gardu induk itu pendingin itu menggunakan media kipas. Di gardu daya itu ada kipas.
itu untuk mengingat trafo untuk tidak eh, panas berlebih, jadi tenaga kipas. Jika terjadi suhu yang sudah sangat tinggi atau suhu yang ditentukan itu kipasnya menyala. Tapi kalau masih belum, itu masih menggunakan eh, udara-udara yang ada di sekitar. Nah, dan di samping itu kita juga punya isolasinya itu, dan itu ada juga minyak. Kita itu menggunakan sistem isolasi minyak. Dan minyak itu dia beragam gitu. Jadi untuk itu kita pakai minyak di trafo, ada juga kipas untuk trafonya supaya tidak terlalu panas. Kipas itu otomatis atau gimana? Masih ini otomatis nyala kalau sudah suhu tertentu, misalnya sudah ada setting suhunya sendiri, dia itu akan nyala sendiri. Terus sudah itu setting suhu untuk matinya itu ada lagi. Jadi kalau suhu tertentu sudah tercapai, ya dia sudah mati. Selanjutnya, bagaimana prinsip kerja sistem komputer sirkuit otomatis yang digunakan di PLN Amalia? Di sini pakai media pemadam usus apinya itu pakai gases pegas. Jadi dia itu ada kayak ngepel naik ke atas. Nah, itu yang dorong untuk supaya terhubung antara yang di sini. Nah, ada sendiri kalau misalnya ada gangguan, relay itu akan mendeteksi ada anomali. Nah, ketika ada anomali yang dideteksi itu secara otomatis dia akan memutuskan BPS supaya tidak ada gangguan yang luas. Apa saja sih Pak perangkat lunak atau software yang digunakan oleh PLN Lampung ini untuk memantau atau mengontrol aliran listrik secara real time? Nah, sini kita pakai komputer HIP, Human Machine Interface. Itu dikontrol lewat standar. Sekarang kan untuk dia macam-macam lah fungsinya. Dia bisa melihat tegangan atau arus secara real time, dia bisa mengontrol peralatan secara langsung. Nah, itu dipakai di sistem PLN. Jadi peralatan bisa dikontrol dari jarak jauh dari sini maupun di sistem pusat kendali di Surabaya. Oke, Pak, pertanyaan terakhir. Seberapa sering sih PLN Lamongan melakukan pemeliharaan sistem komputer, baik dari sisi perangkat keras maupun perangkat lunak? Untuk sistem komputer di Lamongan itu sebenarnya bukan tanggung jawab dari Lamongan. Itu ada vendor tersendirinya kayak identinya mengurus soal komputer. Nah, itu biasanya tuh mereka datang itu 1 bulan sekali. Dia cek itu keadaan baterai yang dulu mulai skadanya. Dia cek komputer-komputer yang ada di sini. Jadi kalau ada anomali atau apa kita yang melaporkan. Itu mereka ngecek apakah itu sistemnya beroperasi secara baik, sistem komunikasinya juga jelas. Yang bertanggung jawab itu di sistemnya kayak itu dari UP2P itu dari dan pengendalian di sistem transmisi untuk di sistem PLN. Oke, berarti ada tapi tidak di pihak PLN Lamongannya. Oke Pak Fitra, terima kasih atas waktunya yang diluangkan untuk kami sebagai pewawancara di PLN Kabupaten Lamongan ini. Yang dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan melanjutkan wawancara. Yang pertama yaitu apakah PLN Lamongan sudah menerapkan aplikasi untuk membantu dalam pemantauan peralatan di area kerja?
pelakuannya ada peralatan kita jaga komik atau developer atau ada yang mengambil sudah semua kalau pasangan itu ya apakah karena di layar Oke. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana prinsip kerja media pendingin pada perawatan di area kerja PLN Lamongan? masalah dari itu jadi wilayah itu banyak tulis ya lah. Pertanyaan terakhir, bagaimana PLN Lamongan ini menjamin keandalan kelistrikan dalam kondisi cuaca ekstrim seperti hujan lebat atau badai? Saya